Anak saya di situ. Anak saya mondok di situ, ICM. Iya. Ciatra Raya, Serpong. Anak saya di situ. Ngevlog lagi. Ambu Asih hari ini mengawali kegiatan. Pagi-pagi sudah ada di kantor SKPD Terpadu Provinsi Banten nih. Anda ngapain kesini, Ambu? Hari ini? Cari cilok. Ya ampun, enggak dong. Enggak dong. Lagi ngobrolin MOU lah ya. MOU antar pemerintah Provinsi Banten sama Universitas. Ntar dulu, Anda kan jabatannya banyak. Berarti MOU ini selaku apa Anda? Humas. Humas Unbaja? Ya, Kabag gitu. Humas Unbaja. Ah. Gitu. Jadi universitas itu harus punya MOU lah, kerjasama sama pemerintah Provinsi Banten. Jadi tentunya kita tuh ikut mensosialisasikan program-program pemerintah. Oke. Dan setelah ini titik kedua adalah musyawarah besar. Iya, Mubes IKA Untirta ke-8 di kampus Untirta Sindang Sari. Nah, Anda datang ke sana selaku? Saya undangan selaku ketua IKA Pasca. Kalau ini kan Mubes IKA Untirta. IKA Untirta ini anggota gabungan lulusan sarjana Untirta gitu. Nah, kalau saya mewakili sebagai ketua IKA Pasca. Jadi IKA Pasca yang S2, S3 gitu. Jadi di gedung ini SKPD Terpadu Anda sebagai Humas Unbaja. Ya. Lalu di Mubes Iya, di Sindang Sari. Untirta nanti Anda selaku ketua IKA Pasca. Betul. Mantap. Lanjut. Yuk kita dandan dulu di dandan. tukang jahit. Asisten Anda mana? Lagi nggak ada, katanya lagi cantengan. Cantengan itu apa? Cantengan itu sakit kepala. Sakit kepala. Oke. Kegiatannya tadi itu berarti MOU ya Bu ya? Sama Ibu Ratih ya? MOU sama Bu Ratih. Oke. Harapannya apa berarti dengan adanya upaya MOU? Sudah MOU atau masih upaya atau bagaimana sih? Proses, sebenarnya prosesnya agak lama ya, dari tahun 2023 prosesnya, tapi belum ada kemajuan gitu. Makanya tadi mau nanya sebenarnya kendalanya di mana sih gitu. Dan terjawab. MOU ini ya mereka juga bingung ya kendalanya di mana, karena keputusan semuanya ada di pimpinan kan. Dan memang seluruh universitas swasta di Banten itu memang ternyata belum ada yang ditandatangani MOU-nya. Kecuali yang negeri seperti UIN dan Untirta, itu pun MOU-nya sebelum masa pimpinannya Pak Al-Tabar ini gitu. Jadi yang sekarang memang jadi PR Biro Kesra juga ternyata ya, bahwa universitas juga banyak yang nanyain kenapa belum ditandatangani. Kenapa sih harus MOU sama Pemprov? Itu kan bagian dari kebutuhan kami di universitas tentunya, kayak misalnya kebutuhan untuk akreditasi, kebutuhan juga untuk program dukungan untuk program-program pemerintah ke desa-desa. Setiap tahun semua kampus itu mengadakan KKM kan. Nah, di KKM itu tentunya banyak program-program pemerintah yang kita lakukan gitu. Kayak tahun lalu kita kerjasama tentang stunting ya dengan Dinkes, lalu juga setiap tahunnya kita juga ada penyebaran bibit, kita bibit pohon ya, kita kerjasama dengan Perhutani, lalu juga kerjasama dengan Perpusda, dengan mobile perpustakaannya gitu kan, dan lain-lain gitu. Nah, hal-hal itu kan bahwa universitas kami memang sudah mendukung program-program pemerintah. Dan memang harus dikuatkan dengan MOU di level atasnya. Yes, semoga sukses untuk MOU Unbaja dan pemerintah Provinsi Banten dong ya? Iya, semoga segera ditandatangani gitu kan, sehingga semua sama-sama enak lah gitu kan, karena pemerintah harus mendukung pendidikan universitas dan universitas juga sama mendukung program-program pemerintah. Sama-sama menguntungkan. Yes. Hari Rabu 7 Agustus jam 1:20 siang hari
Ini perjalanan menuju ke kampus Untirta Sindang Sari, Palima ya. Perjalanan ke kampus Untirta. Barusan makan siang ya, Bu? Iya, makan siang. Pakai apa? Seorang ambu asih itu menu makan siangnya apa sih? Tadi itu sayur pasti ya. Spesifiknya sayur apa? Tadi itu tumisan buncis. Oh. Terus sama sambal, sama ati ayam, sama ayam. Oh, sama ayam. Kalau makanan kayak gitu tuh tersetting nggak sih? Atau terserah moodnya? Atau memang diatur sedemikian rupa? Enggak lah, yang ada aja dimakan. Gitu. Yang penting ada sambal ya? Yang penting ada nasi. Yang penting iya dong, Bu. Masa tidak ada nasi? Nah, kan ada yang diet keto yang nggak makan nasi gitu. Kalau saya belum bisa diet begitu, jadi harus ada sangu. Oh, lantas seorang ambu asih kalau untuk menjaga kondisi stamina tubuh bagaimana? Anda saya dengar mau beli alat-alat yang buat Iya. treadmill itu gimana kabarnya itu? Belum. Oh. Iya, Kenapa? ya kan baru rencana. Walaupun kemarin sebenarnya sudah sempat nyari Sudah. dan hampir dapet. Ya, terus belum lagi gitu, belum kesana lagi gitu maksudnya. Ya. Apa ya? Pola hidup sih, maksudnya kayak makannya teratur. Biasanya kalau pagi tuh udah pastikan minum kopi sama suami ya, sama si abah. Terus ngemil-ngemil dikit. Terus udah gitu siang harus makan siang. Terus nggak makan malam, tidur cukup gitu. Jadi kalau malam itu memang agak susah ditemui saya itu. Iya, betul. Karena udah pasti udah sore itu udah waktunya di rumah. Ya udah tidur cukup aja. Tidur malam jam berapa, Bu? Maksimal jam 10. Maksimal jam 10. Paling telat jam 10. Oke, Malam. jadi kalau ada yang mau menghubungi Ambu, telepon, WhatsApp. Kalau udah lebih dari jam Iya. 10 malam ya itu kondisinya ya. Ya gitu. Jadi ya udah mimpi kayaknya ya kalau misalnya malam itu udah nggak bisa diganggu. Iya, itu kan salah satu cara untuk menjaga stamina. Iya. Tidur karena, cukup. Iya, karena kan pasti kegiatan besoknya walaupun nggak padat tapi kan selalu ada gitu. Jadi ya stamina harus dijaga lah. Buat Oke. itu sehat biar sehat. Terkait dengan kegiatan siang hari ini, musyawarah besar Untirta ya. Gimana? Ini tuh Mubes ke-8 IKA Untirta, keluarga alumni Untirta. Jadi kalau IKA Untirta itu dia lulusannya S1-nya Untirta, sarjananya Untirta, mau itu sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana teknik, pokoknya semua fakultas alumni semua. Jadi lebih dari 50.000 membernya itu. Oh. Banyak kali, memang banyak gitu. Karena kan Untirta itu emang salah satu universitas besar ya di Banten ya, dan sekarang juga udah jadi negeri. Gitu. Nah ini mubesnya nih, siapa nanti yang akan terpilih menjadi ketua IKA Untirta. Nah, jadi beda nih. Kadang-kadang pada nanya juga, terus Ambu apa? Nah, kalau saya itu IKA Paskanya. Jadi lulusan S2 S3-nya. Di dalam IKA Paska itu adalah lulusan S2 S3-nya Untirta, mau itu magister manajemen, magister akuntansi, magister hukum, magister administrasi publik, magister teknik. Nah itu gabungnya di kita, termasuk lulusan doktoralnya gitu. Jadi lebih sedikit tuh kalau teman-teman di IKA Paska ya, IKA Paska Sarjana. Nah untuk yang Mubes ini adalah IKA Untirta. Jadi lebih banyak, lebih complicated, lebih rame gitu kan. Lebih kalau di grup itu bahasanya hurung-hurung gitu. Naon hurung? Menyala gitu. Oh, ada menyala. kobaran api gitu. Iya. Menyala gitu. Jadi, berarti Anda akan ketemu teman-teman juga dong? Insya Allah ketemu teman-teman lama, cutting lama gitu kan. Iyalah. Karena nggak sabar sih pengen ketemu sama mereka, tapi kayaknya kalau angkatan aku agak jarang deh. Kebanyakan itu angkatan di atas saya. Ini adalah situasi Palima, Kota Serang. Nah, untuk lokasi kampusnya ini tinggal lurus aja nih. Ini kalau lurus ya, untuk para penonton vlog ini, lurus ini bisa tembus ke Anyer ya. Lurus saja terus akan tembus ke Anyer, tempat wisata
di Provinsi Banten yang menawarkan pantai sebagai menu utama. Kalau untuk jarak kampusnya berapa kilo ya? Berapa kilo Ambu ya? 5 kilo? Mungkin sekitar itu. Masih berada di pusat kota, ya. Ini harus selalu tampak di vlog ini. Cie. Anda baru masuk kota Serang setelah dari Bandung ya? Ya Mas Bro? Cuti dia. Cuti, luar biasa loh. Ketika Anda tidak ada di Serang ini bagaimana keselamatan Ambu? Tidak ada yang menjaga Ambu loh. Panik, Abah yang panik. Ya, tapi kemarin kan alasan cutinya karena rindu sama istri ya Mas ya? Iya. Rindu sama istri karena gosipnya udah 3 tahun ya nggak pulang ya. Borok. Kemarin melepas rindu sama istri tercinta. Nah sekarang kembali lagi bertugas untuk mengawal Ambu Asih. Nggak ngeh gitu. Saya alumni pasca jadi nggak ini. Alumni pasca nggak kenal dong sama ketua. Terima kasih. Iya begitu dipinjam. Balik lagi itu nggak ngerti. Karena nanti tuh Apa tuh? Mantan dirut PDAM. Zaman ini. Sekarang dosen di Unbajab, nasehat aku. Jadi kalau aku udah mulai emosi, Ambu, gitu. Ya. menyeimbangkan diri sebenarnya. Balancing. Ya ayo. Itu seragam di saya. Iya. Seragam kan, bisa beda warna nanti. Iya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim semoga musyawarah besar ke-8 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Sultan Hasanuddin Tirtayasa pada hari ini Rabu 7 Agustus 2024 secara resmi dibuka. Memberikan kepada Awarik 3 Dia teknik kan, teknik. Raker. Enggak, saya kan siapa kapan udah Iya. saya siap perintah aja udah langsung aja. Kita lah siap perintah. Oh gitu. Enggak Iya. maksudnya perintah itu seperti ini gitu. Iya, ayo. Nah, ya. Maksudnya Sepakatlah, karena kan Mbak juga nanya. Kamu aja yang ini. seragam kan itu udah ada.
Enggak jempol aja lah. Udah, Oke. aman. Kasih. Kasih. Senayan. Boleh. Mobil di lobi udah. Lebih. Dari sana di Iya. Pakistan. Bapak lanjut. Ya, ada Dinas. bimbingan nih. Tadi. Pak, saya udah nunggu lama ya sebentar. Iya. Iya. Ya. Iya, siap. Pak, aku duluan ya. Iya. Sekarang perjalanan dari kampus Untirta Sindang Sari menuju kembali ke kampus Unbaja Ciwaru. Sekarang jam 4 kurang 15. 4. Masya Jadi Allah. gimana kesan-kesannya mengikuti musyawarah besar? Kayaknya banyak yang kau ajak ngobrol dan banyak diskusi dan lain-lain tadi. Luar biasa. Nah, Anda kalau udah senyum-senyum gitu berarti ada sesuatu. Yang pasti nggak ketemu mantan ya. Allah. Karena di S1 nggak punya mantan satu kampus gitu. Mantannya kan di luar. Oh. Dan sudah dinikahi sekarang. Siapa? Si Abah lah. Aku baru ngomong monitor Abah. Nah, Gimana? excited sih gitu. Maksudnya aku tuh lihat muka wajah satu per orang tuh kayak yang flashback gitu. Ini dulu mukanya kayak gitu ya, ini dulu mukanya kayak gitu ya, gitu tuh. Jadi yang kayak yang ya ampun teman sekelas gitu. Gitu kayak aduh Masya Allah. Tapi ya kebanyakan memang laki-laki. Kalau yang perempuan kan biasanya memang nggak ikut organisasi kan gitu kan. Ya. Nah pun saya ikut ya karena memang ya baru ikut organisasinya sekarang. Excited sih. Beberapa nama yang Anda kenal dan Anda jumpai ada siapa saja tadi? Di kelasku itu ada 2 orang. Di kelasku ada Cecep sama Enong kalau nggak salah ya Tapi tadi. tadi ada banyak orang yang Anda jumpai. Iya, siapa aja jadi beda fakultas gitu. Beda fakultas terus beda tingkat gitu. Karena kan dulu Untirta itu kecil banget kan. Iya. Untirta kampus 1 dulu yang di Untirta Pakupatan itu sedikit orang. Nggak banyak gitu kan. Terus ya udah uplek-uplek situ paling juga yang di kantin ya udah kelihatan itu orangnya gitu. Jadi yang atas, yang bawah ya kita kenal gitu karena sedikit orangnya. Ya. Jadi kayak tadi asih gitu kan. Hah? Kenal gue gitu kan. Iyalah OMG. gitu kan. Kenal lah gitu. Jadi bukan aku yang sombong kok kenal gue gitu. Gue nggak kenal. Bukan gitu. Saya gue lah kan. Gue tuh excitednya lu masih kenal sama gue gitu tuh. Lu masih kenal gitu sama gue. Sedangkan kan dulu kan belum berkerudung gitu tuh. Masih eksotik banget gitu dulu, zaman dulu kan gitu. Jadi kayak yang, hah, kalian masih inget aku, itu yang bikin. Emang lost contact segitu dalamnya ya? Iya. Oh gitu. Karena aku tuh di kelas reguler, kelas pagi itu cuma sampai semester 3. Jadi semester 3 itu pindah ke non reguler karena bekerja gitu. Jadi kan masa-masa aku di kuliah pagi itu cuma sebentar, cuma setahun gitu. Jadi kayak yang mereka nginget aku tuh kayak yang luar biasa sih gitu. Luar biasa sih dalam waktu bertemunya kan cuma setahun dan nggak intens, tapi mereka masih tahu oh itu asih gitu. Iya. Atau Salah satu yang bikin berkesan tadi ketemu teman-teman lama. Teman-teman lama, kakak-kakak lama gitu kan. Kayak yang gue ngeliat dia tuh itu kan si itu ya yang dulu pacaran sama si itu gitu, pacaran sama temen gue gitu. Jadi luar biasa sih kadang-kadang kalau kita di masa sekarang terus bisa flashback ke yang dulu gitu, itu luar biasa sih. Kalau menurut aku ya sekarang mereka ada yang udah jadi dewan, udah ada yang jadi pengacara handal, udah ada yang jadi direktur, udah ada yang jadi ini itu, dulunya tukang demo sekarang jadi pejabat gitu. Kalau Anda sekarang jadi apa dan dulu Anda tukang apa?
Dulu itu, Kan tadi barusan Anda nah bilang sekarang iya, mereka pejabat, dulu tukang demo. Nah, Anda sendiri sekarang jadi apa dan dulu aku tukang tuh apa? kan dulu itu kenapa aku mikir kok kalian kenal ya sama aku, karena aku tuh mikirnya aku tuh insecure dulu, itu insecure banget gitu, jadi kayak yang minderan gitu, nggak mau bergaul gitu. Nah itu sih yang bikin perasaan kalian dulu cuek deh sama aku, nggak ngenal juga gitu, nggak ngobrol juga, tapi ternyata oh kenal ya gitu tuh. Jadi insecure banget. Bahkan teman-teman yang sekarang sempat ngobrol intens, kalau tadi kan ngobrolnya nggak intens ya, sebatas ya udah gitu ketemu aja. Tapi ada beberapa yang memang ngobrol intens itu ya mereka kaget kok bisa ya lu jadi akademisi. Mungkin apakah aku dulu sebodoh itu gitu? Nggak ada yang kayak gitu. Jadi kayak yang dulu itu bukan di kelas itu paling males kayaknya. Kalau nggak tidur di kelas, Serius, Bu? seriously, di S1 ya. Di S1 itu kalau nggak tidur di kelas, bolos, nggak ngerjain tugas, sampai IPK akhirnya itu turun gitu. Maksudnya IPK akhirnya tuh kecil gitu. Nah, setelah dapat IPK akhir tuh baru kan ya, namanya juga nyesel kan di belakang ya. Kalau di depan kan pendaftaran namanya. Di situ kayak masa sih sebodoh ini? Kayaknya enggak deh. Kayaknya gue bukan karena bodoh, tapi karena gaya hidup waktu itu emang ya capek kerja dan lain-lain gitu kan. Itu alasan lah itu ya. Intinya pergaulan lah, pergaulan. Makanya ngambil S2, memperbaiki nilai. Nah di S2 baru serius banget kuliahnya, karena nggak ada beban biaya lagi kan pas S2 gitu kan. Gitu. Jadi ya akhirnya ya bisa gitu dengan IPK yang lumayan bagus, bisa lulus S2 Kalau 1 tahun 8 bulan. Kalau memang tahun depan misalnya ada S3 di Untirta, pengennya S3 manajemen, sama mau ngambil S2 MIKOM, Magister Ilmu Komunikasi. Kenapa MIKOM? Karena kan padahal udah ada MM kan. Iya. Karena kan sekarang aku tuh asesor penyiaran kan. Benar. Nah, nggak nyambung dong kalau lulusannya SEMM. Oh iya. Gitu. Walaupun basicnya aku eksternal gitu dari bidang akademisi, tapi nggak nyambung gitu. Makanya daripada aku ngambil S1-nya yang harus 4 tahun, mendingan ngambil S2-nya aja yang MIKOM cuman 4 semester gitu. Berarti gara-gara kok asesor dong? Iya. Jadi untuk mempertebal ilmu. Iya, MIKOM juga rencananya di Untirta aja biar deket. Oh gitu. Begitu. Jadi sekolah aja terus, Pak. Iya sih. Iya. Gitu. Jadi sekolah terus aja, nggak usah. Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa kok kalau dijalanin, nggak usah dipikirin, dijalanin aja. Dan sekarang aku punya project bikin buku. Wow. Gitu. Jadi nantikan buku aku selanjutnya. Wow. Tentang ekonomi manajemen ya, bukan novel. Wow. Jadi buku keilmuan. Iya. Aku mah nonton aja, Bu. Seneng. Kalau disuruh ngejalanin enggak deh, Bu. Aku udah pernah bilang ke dirimu kalau aku punya uang juga aku nggak mau, Bu, sekolah lagi, Bu. Iya kali ya. Aku mau liburan. Nah, itulah. Tapi kalau nyuruh aku di politik kayaknya Jangan bilang tidak. Belum sekarang. Kata-kata hari ini, Bu. Kata-kata hari ini, kamu hari ini itu bukan karena kamu yang kemarin. Ngerti nggak? Jadi kalaupun misalnya kamu punya kesalahan di masa lalu, ada keterpurukan di masa lalu, hari ini jalani, perbaiki, dan jangan berlarut-larut dengan mengeluhkan kesalahan di masa lalu. Let it flow, jalani, perbaiki diri. Yang baik-baik akan menghampiri Anda.